Ini logika anak-anak dalam ayat 12. Siapa pernah bawa anak kecil ke supermarket atau ke mall, terus minta sesuatu nggak diberi, nangis di situ. Biasanya kita ngomong tuh, nggak malu dilihat orang itu, lu kamu nangis, nggak malu kamu. Ternyata Yahweh digitukan oleh Musa. Kalau saya pakai bahasa anak-anak, Tuhan, bayangkan nanti orang Mesir ngomong apa? Lihat itu, Tuhan gak mampu ngurusin mereka, maka itu dibunuh semua di situ. Apa Tuhan gak malu? Bayangin Musa seperti itu. Belum selesai. Ayat 13, masih ayat yang ke-12. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu. Saudara baca terjemahan King James. Repent, Lord. Tuhan suruh bertobat, saudara. Ngawur ini Musa. Berbalik dan bertobat. Tobat Tuhan. Kenapa kok jadi murka seperti itu? Balik ya, tobat. Kalimat berikut. Menyesal. Ya ampun. Tuhan suruh nyesal sama Musa. Menyesal Tuhan. Mengapa? Karena malapetaka itu. Ayat 13. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel. Tuhan dianggap pikun oleh Musa. Artinya begitu toh. Masa engkau lupa akan janjimu, covenantmu kepada nenek moyang kami? Berani seperti itu. Saudara, kalau kita berdoa, temukan fakta-fakta dulu baru ngomong. Amin. Bahasa Jawa bilang, ojo asal jeplak cangkemmu. Tahu kata jeplak? Bahasa Jawa lagi, ojo asal mangap gitu. Jangan asal buka mulutmu. Pikir dulu. Sebelum kamu minta, pikir dulu. Tahu dulu apa yang kita mau bahas. Ini yang saya temukan di Perjanjian Lama. Jadi saudara kita itu kalau berdoa itu membahas, diskusi, mengajukan petisi. Aduh, indah sekali. Indah betul. Harusnya begitu kita kalau berdoa. Jadi cuma dar-der-dor, melontarkan kata-kata ke udara. Tuhan bingung mau ngambil yang mana, ini terlalu banyak. Terus kita nggak bertanggung jawab. Ayat yang ke-14. Apa yang terjadi? Baca lihat ayat itu. Dan nah, aneh bukan? Brother Andrew menulis buku gara-gara ayat ini. Buku itu bagus. Masih ada buku itu, cari. Judulnya Dan Tuhan Merubah Keputusannya. Karakternya nggak bisa berubah. Dia kudus tetap kudus. Betul? Dia benci dosa tetap benci dosa. Tetapi keputusannya bisa berubah. Kalau ada gereja yang berani jadi pengacara, membela bangsa ini. Nah, untuk jadi pengacara harus kenal hukumnya dulu dong. Betul? Hukumnya, hukum Tuhan. Jadi kalau kita lihat Nuh, lihat Musa, Abraham, itu pakai hukum. Balikkan lagi kepada yang memberi hukum. Luar biasa ini, saudara. Nah, kita nggak kenal hukum berdoa. Yang ngawur hukum, doanya jadinya. Kenali dulu, apa kita itu seperti apa. Jadi doa itu nggak sekedar tutup mata, teriak-teriak. Tidak, saudara. Tapi ada sesuatu yang dimengerti. Pasal 33. Ayat 1, lihat. Enak sekali. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa. Pergilah, berjalanlah dari sini seterusnya. Kalau saudara baca kitab Yesaya, kitab Yeremia, Yehezkiel, Amos, Daniel, saudara baca baik-baik. Dikit-dikit berfirmanlah Tuhan, berfirman. Kok gampang betul. Saya iri loh dengan mereka. Betul nggak? Baca kitab-kitab para nabi. Enak sekali mendengar suara Tuhan. Yehezkiel itu lebih hebat lagi. Dikit-dikit rohnya dibawa pergi. Rohnya dibawa pergi. Wah, hebat. Harusnya saudara dan saya lebih hebat dari mereka. Karena jalan ke surga sudah terbuka oleh korban Tuhan Yesus. Saya lanjut masih pasal 33. Ayat yang ke-9. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu. Jadi Musa buat kemah untuk berdoa berjumpa Tuhan. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu. Turunlah tiang awan. Dan berhenti di pintu kemah. Saya stop dulu. Kehadiran Papa zaman itu ditandai dengan awan. Kalau sekarang bisa lihat kemuliaan.
Baca baik-baik. Menurut ayat ini, siapa yang menunggu siapa? Cepat jawab. Yang lain. Siapa menunggu siapa? Cepat lihat anak-anak muda, jangan diam, ayo mikir. Bunyi gini. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah. Jadi antara Yahweh dengan Musa, siapa tunggu siapa? Tuhan yang tunggu. Nah, hebatnya. Papa yang tunggu. Saudara, jadi kalau Musa nggak masuk, Papa nggak turun. Lagi sekali, seharusnya kita yang lebih hebat dari itu. Karena terbuka jalan dengan darah Yesus. Yang berikut masih ayat 9 ya. Lihat ini. Dan berbicaralah Yahweh dengan Musa di sana. Ini menarik, dengar baik-baik. Maka itu doa kita harus berubah mulai hari ini. Apa yang saya mau tanyakan, dengar. Siapa berbicara lebih dulu dari siapa? Saya ulangi, dan berbicaralah Yahweh dengan Musa di sana. Begitu tiang awan turun, siapa yang berbicara? Siapa berbicara duluan? Nah, kita kalau doanya rocos dulu. Maaf, bukan salah, saya ulang. Tapi belajarlah doa dan bertanggung jawab. Renungkan dulu apa yang kita mau minta. Cari dulu kehendaknya. Karena jaminan doa itu cuma satu ayat, 1 Yohanes 5:14. Oke, 1 Yohanes 5:14. Nggak usah dibuka, saya bacakan saja. Karena kita masih ada di Keluaran 33. Dalam 1 Yohanes 5:14 berkata, inilah keberanian percaya kita datang kepada Bapa. Karena ia mengabulkan doa kita yang sesuai dengan kehendaknya. Ayo kita jujur. Berarti kalau ada firman berkata, inilah keberanian percaya kita kepada Dia, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita sesuai kehendaknya. Maaf, saya bukan bicara bingung, tapi ini kebenaran. Berarti kita cari kehendaknya dulu baru berdoa, atau berdoa dulu baru cari kehendaknya? Cari kehendaknya dulu baru terjawab. Kalau saudara mau doakan Cilacap, tanya dulu. Apa kehendakmu untuk Cilacap? Waktu saya mau masuk ke Papua, saya tanya dulu, Papa, apa kehendakmu untuk Papua? Saya mau tahu. Dia menunjukkan, bangsa ini perlu pendidikan yang baik. Oh, tahu. Nah, setelah tahu kehendaknya pendidikan, saya berdoa. Begitu beri saya guru-guru, beri saya partner. Dia jawab. Jadi tahu dulu kehendaknya. Lagi sekali, jangan cuma melontarkan kata-kata ke udara, saudara. Saya harap mulai sekarang jangan takut berdoa. Begitu nggak usah doa, takut salah semua. Bukan begitu. Justru kita harus merubah sikap kita. Amin. Oh, Papa itu begitu. Ya udah. Lihat ayat 11, saudara. Masih Keluaran 33. Dan Yahweh berbicara kepada Musa dengan apa? Berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Lagi sekali, ini mustahil bin mustajab zaman dulu. Karena Papa belum bisa ditemui sembarang waktu. Kok bisa-bisanya depan muka ngomongnya itu enak. Maka seharusnya di zaman perjanjian baru, Papa lebih dekat lagi kepada kita daripada kepada Musa. Amin. Karena sudah terbuka jalan itu. Ayat 12. Coba baca dulu, jangan bersuara. Ini Musa sedang berdoa atau sedang nyanyi atau sedang khotbah? Saya tanya gitu supaya jelas. Ayo, dia sedang nyanyi, sedang khotbah atau sedang berdoa? Loh, iya itu berkata, enggak, saya tanya umumnya ini loh. Nah, sedang doa. Karena dia ngomong dengan Bapa, kan doa bukan bahasa agama. Tapi lagi sekali, enggak ditulis berdoa. Ngomong, berkata, dan banyak yang lain lagi. 2 Samuel pasal 5. Mulai ayat yang ke 17. Ini menarik lagi, saudara. Ketika didengar orang Filistin, jadi Filistin itu dengar bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel. Tadinya kan berjemaah suku Yehuda saja. Maka majulah semua orang Filistin untuk